Education, talking education for action. Nah Pak, tadi sempat terputus pertanyaan saya, kenapa Bapak memilih untuk terjun ke dunia game? Oh ya, awal mulanya saya yang pertama juga saya suka main game juga dari kecil. Dari hobi ya Pak ya? Iya, dari hobi. Kemudian saya juga terinspirasi dengan salah satu tokoh pembuat game. Siapa itu Pak? Ya, namanya dari orang Jepang ya. Ya. Namanya Tajiri, Mr. Tajiri. Nama lengkapnya Satoshi Tajiri. Ya. Nah, itu kalau bagi kita yang orang awam mungkin taunya game Pokemon loh. Oh iya, iya. Mungkin awal tahunnya itu dari anime atau film animasi Jepang. Iya, betul. Ya kan? Padahal aslinya itu awal mulanya dari game. Oh, jadi dulu film animasi itu dari game, Pak? Ya, gamenya dulu dibuat, kemudian setelah gamenya sukses baru dibuatkan game film animasinya. Nah, makanya kalau misalkan film animasi yang asli Jepang, tokoh utama dari game Pokemon, animasi Pokemon itu namanya kan Satoshi. Ya. Diambil dari yang buat game Pokemon, yaitu Satoshi Tajiri. Oh, begitu sejarahnya. Ya. Kemudian awal mulanya dia kepikiran untuk buat game Pokemon itu karena hobinya juga, hobi dari Satoshi Tajiri. Yaitu apa? Mengkoleksi serangga. Bug collecting. Iya. Nah, jadi dia hobi mencari serangga di belakang sekolah, kemudian dikumpulkan, dikoleksi di dalam sebuah toples, dipelihara sampai dengan dia punya banyak koleksi ya. Iya. Nah, kemudian dia juga kalau di sekolah memang nilainya jelek. Cuman kalau pas dia di pulang sekolah dia main ke konsol, dia kalau ikut kejuaraan pasti dia menang di lomba game konsol. Nah, kemudian ceritanya tuh dia karena banyak main game, kemudian dia menjadi salah satu reviewer game. Nah, karena dia menjadi reviewer game, jadi dia mendapat pengetahuan dari beberapa game. Kemudian dia agak merasa pengen membuat satu game yang dia pengen buat game yang benar-benar dia suka. Jadi dia buat game Pokemon tuh nggak karena dia pengen dapatkan penghasilan, tapi karena dia memang suka sama suatu hal yang dia pengen juga share ke orang lain. Jadi mengkoleksi serangga dengan bentuk dimodifikasi gameplaynya. Maka saya dari tadi bilang gameplay itu penting. Jadi dia modifikasi gameplaynya supaya menjadi gameplay yang asik untuk dimainkan. Makanya sampai sekarang pun game Pokemon berkembang sampai dengan game online Pokemon juga ada kan sekarang. Betul. Oh, berarti visual dari Pokemon ini adalah bentuk dari cerita serangga tadi ya Pak? Iya. Wah, keren juga ya Pak. Nah Pak, tadi kita sempat membicarakan bahwa Amikom itu mewadahi mahasiswanya untuk belajar membuat game. Iya. Nah, menurut Bapak nih, kebetulan Bapak kan dosennya juga nih. Iya. Sebetulnya bagaimana Pak game-game yang sudah dibuat oleh mahasiswa Amikom ini? Ya, jadi untuk di mata kuliah game sendiri ya, itu saya memang minta untuk membuat tim, dan timnya itu nggak perlu banyak-banyak. Jadi perlu 3 orang aja. Sesuai tadi ya Pak ya? Ya, tadi kan 3 orang biar ada spesialisasinya. Jadi ada game designer, game programmer, sama game artis. Nah, jadi ada 3 orang yang nanti harus bekerja sama untuk membuat game yang bagus. Nah, itu makanya satu semester itu pasti menghasilkan game yang banyak, satu kelas. Nah, kemudian saya pas lihat hasilnya juga saya nggak mengira kalau bakal sebagus itu hasilnya. Kadang ada ekspektasi saya tuh gamenya tuh mungkin yang game yang sudah pernah saya mainkan, tapi justru yang dibuat oleh mahasiswa itu di luar yang saya pikirkan. Mungkin bisa diceritakan Pak kelebihannya. Mungkin Bapak anggap bagus itu karena mungkin ceritanya, atau mungkin karena game developernya, atau mungkin karena pembawaan dari ceritanya gitu. Ya, salah satunya kan kalau untuk jadi game designer yang paling inti itu kan ide kreatifnya. Iya. Jadi mungkin untuk yang game yang saya bilang tadi, seperti yang saya ceritakan tadi, itu adalah di gameplaynya yang bagus. Jadi desain bagaimana mahasiswa itu mendesain gameplaynya biar menarik dan disukai sama orang. Betul. Jadi dia membuat idenya dari sekelilingnya dia. Misalkan sekarang kan ada corona juga, ada mahasiswa juga yang buat game tentang corona, tentang survival di masa pandemi ini. Nah, itu juga salah satu game yang saya kira jadi bagus dan bisa dikembangkan lagi. Betul. Nah, berarti sebetulnya ide ini Indonesia punya ya Pak? Ya. Tapi mungkin masih terpendam karena mungkin belum ada infrastruktur yang memadai seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian hal apa saja yang akhirnya perlu ditekuni anak-anak muda jika ingin menjadi seorang game developer? Nah, seperti yang saya ceritakan tadi kan ada 3 bidang yang harus dikuasai ya. Yang pertama kan tadi game designer. Yeah. Nah,
game designer itu pertama harus kreatif yang pertama. Jadi dia harus mempunyai ide yang bisa dikembangkan. Betul. Kemudian satu lagi sebenarnya kalau untuk jadi game designer itu modal awalnya tuh banyak dimiliki oleh orang. Iya. Yaitu apa? Dia suka main game. Iya. Nah, jadi kalau semakin banyak game yang dia mainkan, referensinya semakin banyak. Dan dia juga bisa menilai game mana yang bagus, mana game yang nggak bagus. Betul. Jadi kalau misalkan dia pernah, kita bayangkan aja, misalkan Mas Dio ya, disuruh membuat game racing. Nah, tapi kebetulan cuma pernah main satu game racing aja. Betul. Mungkin gamenya nggak jauh sama game yang pernah dimainkan. Iya. Tapi kalau pernah mainkan 10 game racing yang berbeda, dan kemudian disuruh buat game, maka Mas Dio mungkin bisa ambil sisi positif dari 10 game Betul. yang pernah dimainkan. Referensi game ya Pak? Iya. Oke. Jadi menjadi game yang mempunyai kelebihan dari masing-masing game yang sudah pernah dimainkan. Oke. Jadi lebih menjadi game yang lebih menarik lagi daripada game yang sebelumnya. Lanjut ke artis Pak. Kemudian kalau untuk game artis itu yang perlu dipelajari ya 3D modeling itu yang paling penting. Jadi biasanya kalau untuk anak artis ini biasanya selain itu ada dua macam ya. Yang pertama 2D sama 3D. Kalau 2D biasanya orang yang bisa gambar Oke. atau bisa mengambil ilustrasi. Kemudian kalau 3D yang bisa 3D modeling. Oke. Ya, kalau untuk 3D modeling itu sebenarnya banyak ya. Ada Blender, ada mungkin ada Maya, kemudian ada pakai Game Engine juga bisa kayak Unity, Unreal juga langsung bisa dibuat untuk 3D modeling. Kemudian kalau 2D ya nanti bisa pakai software kayak misalkan Photoshop, pakai Corel dan lain sebagainya juga bisa. Oke. Nah kemudian lanjut ke game terakhir Pak, game programming. Iya. Ya, programmer ya. Game programmer itu tentunya salah satunya adalah programming ya. Iya betul. Ya, jadi mungkin masing-masing game engine itu mempunyai bahasa pemrograman yang beda. Iya. Cuman nanti perlu ditekuni, misalkan kamu mau ambil salah satu aja, ya ditekuni satu aja, biar fokus. Kayak misalkan Unity itu kan pakainya kalau misalkan tahu C# ya. Oke. Bahasa programannya. Kalau Unreal pakai C++. Oke. Bahasa programannya itu mungkin bisa ditekuni aja. Ini salah satunya. Sekarang yang paling banyak digunakan itu adalah Unreal. Iya. Game-game besar sekarang banyak pakai Unreal. Kayak misalkan PUBG itu pakai engine Unreal. Oke. Dan di Unreal itu kalau misalkan kita mau buat game, itu pertama kali kita download itu gratis, free. Unreal itu hanya mengambil keuntungan kalau misalkan game kita sudah profit. Oke. Dia baru minta keuntungan dari game yang sudah kita buat. Oke. Jadi kalau untuk awal tuh luar biasa sekali kalau mau dipakai. Wah, betul-betul bahasan hari ini cukup menarik banget dan tentunya Pak pemirsa di rumah juga mau tanya. Dan inilah Questioners bertanya. Jadi Pak, tim kami sudah mempersiapkan kolom tanya di Instagram official Talkation. Dan ini ada 2 pertanyaan Pak dari @lalita_fd. Dia tanya apakah perlu adanya riset untuk pembuatan sebuah game Pak? Ya, kalau cuman hanya sekedar membuat game itu nggak perlu riset ya. Oke. Ya, jadi kalau membuat game saja itu nggak perlu riset. Oke. Kalau Makanya, mau bagus, kalau mau bisa dijual harus riset ya Pak? Ya, makanya kan saya bilang tadi referensi game itu perlu. Iya. Nah, maka sebagai seorang game designer itu yang diperlukan adalah referensi gamenya juga dia banyak. Kemudian dia juga kreatif. Jadi harus yang dia lakukan adalah misalkan game saat ini yang dikagumi oleh kalangan saya itu apa? Seperti apa bentuk gamenya? Iya. Kemudian dia merancang game sesuai dengan yang dibutuhkan di masa sekarang ini. Betul. Kemudian pertanyaan kedua Pak, ada dari @aliaadv. Dengan SDM yang dimiliki oleh Indonesia, apakah sudah layak bersaing dengan industri game tingkat dunia, Pak? Kalau saya rasa sudah sangat cukup karena kita lihat seperti tadi yang saya contohkan Mas Irfan. Mas Irfan. Oh, Irfan ya? Irfan tadi. Mas Irfan tadi juga dia salah satu saja kebetulan juga alumni dari Amikom ya. Betul. Yang bekerja di perusahaan game luar negeri dan dia juga karyanya pun juga nggak sembarangan juga karena game yang pernah dia buat itu adalah game yang cukup memiliki grafik yang cukup bagus. Tahun ini juga dia sudah mulai kembali ke Indonesia dan membangun perusahaan game sendiri. Dan saya kira banyak resource di Indonesia itu yang menjadi tim dari pembuatan game luar negeri. Jadi mungkin kita aja yang nggak pernah tahu, cuman untuk resource-nya Indonesia itu banyak. Cuman kita mungkin belum
banyak tahu tentang game programmer atau game designer asal Indonesia. Iya, nah jangan malu sama SDM Indonesia. SDM Indonesia tuh pinter loh, bagus loh. Buktinya bisa kerjasama dengan developer game dari luar negeri. Yeah. Jangan kemana-mana, setelah ini saya dengan Bapak Tova akan seru-seruan main game. Jangan kemana-mana, tetap di Talkation. Talking Education for Action. Ini Pak. Oh, ya. Pembangunan infrastruktur juga sangat diperlukan dalam mendukung perkembangan dari industri game online itu sendiri. Karena memang karena adanya smartphone ya, sekarang arah pengembangan aplikasi atau game itu berbasis mobile.